Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Santri dan santriwati rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita kembali bisa memulai pelajaran kita di Madatul Fiqh, ya, pelajaran fikih untuk mustawa al-awwal. Kita masuk di fasal fi al-mashi 'alal khuffain wal jabirah, tentang hukum mengusap dua khuf dan al-jabirah, yakni penutup kaki atau kaos kaki yang tebal. Khuf adalah sepatu atau sandal yang menutupi kaki dari bawah sampai mata kaki. Jadi mata kaki itu tertutup, ya, baik yang terbuat dari kulit ataupun kain yang tebal. Nah, al-jabirah, kaos kaki sebagaimana, atau penutup luka dan semisalnya, ini masuk di pembahasan al-jabirah. Bagaimana hukumnya? Kita lihat penjelasan Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Fa in kana alaihi khuffani wa nahwuhuma masaha alaihima insya'a. Apabila dia menggunakan dua khuf ya dan yang semisalnya, maka dia mengusap di atasnya kalau dia inginkan, ya. Yauman wa lailatan lil muqim, sehari semalam bagi orang yang mukim, wa salasatu ayyamin bilayalihinna lil musafir, dan 3 hari 3 malam bagi musafir. Bisyartin, dengan syarat ayyal basahuma ala taharatin, dengan syarat dia memakainya dalam keadaan suci. Jadi ketika dia wudhu misalnya belum kentut, belum buang air dan yang lainnya, belum batal wudhunya, kemudian dia pakai khufnya, itu yang dianggap sebagai syarat memakainya dalam keadaan suci. Wala yamsahuhuma illa fil hadasil asgar, dan khuf ini boleh diusap, ya, hanya pada hadas kecil, kentut, kencing dan berak yang semisal. Adapun karena mimpi basah, junub dan yang lainnya, maka harus dilepas, dia harus mandi. Ini kaitannya dengan mengusap khuf. An Anasin marfu'an, dari sahabat Anas bin Malik diriwayatkan hadisnya secara marfu' sampai Nabi SAW, idza tawadda'a ahadukum wa labisa khuffaihi falyamsah alaihima wal yusalli fihima wa la yakhla'huma insya'a illa min janabatin. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu dan dia memakai khufnya, maka hendaknya dia mengusap di atas khufnya, ya, ketika hendak wudu di berikutnya, ya. Wal yusalli fihima, dan dia silahkan sholat dengan kedua khufnya. Wala yakhla'huma, dan jangan dia lepas kecuali dia inginkan, kecuali, ya, dari mandi janabah, karena janabah atau karena junub. Jadi kalau junub dia harus lepas, tapi kalau tidak maka tidak perlu dilepas kalau dia inginkan. Fa in kana ala a'dha'i wudu'ihi jabiratun ala kasrin, dan apabila pada sebagian anggota wudunya itu ada jabirah, ada pembalut, karena patah misalnya, ya, kakinya atau tangannya atau jarinya, au dawa'un ala jurhin, atau ada obat dalam luka, pada luka, wa yadurruhul ghuslu, dan itu akan mengakibatkan dia mendapatkan bahaya kalau dia mandi, masahahu bil ma' fil hadasil akbar wal asghar hatta yabra, ya, maka dia boleh mengusap dengan air pada jabirahnya itu, pada penutup luka itu, dalam hadas yang besar ataupun hadas kecil sampai sembuh. Wasifatu masil khufaina yamsa aktsara dhahirihima, adapun cara mengusap dua khuf adalah mengusap, ya, sebagian besar dari, ya, bagian atas khuf tersebut. Wa amal jabirah fa yamsah ala jami'iha, adapun pada luka, penutup luka, ini diusap semuanya. Nah, ini
pembahasan tentang khuf secara ringkas yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kemudian babu nawaqidul wudu, bab tentang pembatal-pembatal wudu. Wahia, yang pertama al-khariju minas sabilaini mutlaqan, sesuatu yang keluar dari dua jalan secara mutlak. Ya, dari kubul dan dubur, ya, kemaluan dan dubur. Wadamul katsir wa nahwu, darah yang banyak dan yang semisalnya. Nah, wa zawalul aqli binaumin aw ghairih, hilangnya akal karena tidur atau yang selainnya, pingsan, ya, gila dan yang lainnya. Wa aklu lahmil jazur, karena makan daging unta. Wa masul mar'a bisyahwah, menyentuh wanita dengan syahwat. Wa masul farj, dan menyentuh kemaluan. Wa taksilul mayyit, dan karena setelah memandikan mayit. Nah, ini dikatakan oleh beliau pembatal wudu, ya. Adapun yang terakhir, yang ketujuh, ini ada catatan, karena belum tentu seorang yang memandikan mayit batal wudunya. Nah, tetapi disunahkan baginya untuk berwudu ataupun mandi setelahnya, karena kemungkinan dia terkena kotoran dari si mayit. Taib. Wariddah, yang ke-8 murtad, jelas ya, wahiyatuh bitul amal kullah. Karena riddah, murtad itu membatalkan semua amalan. Di qaulihi ta'ala, au jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa, ya, atau karena datang kepada jaa ahadun minkum, yakni ketika salah seorang di antara kalian buang air, ya, au lamastumun nisa, menyentuh wanita, yang melakukan, ya, sesuatu dengan wanita dengan syahwat. Wa su'ila Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tawadda'u min luhumil ibil, Nabi pernah ditanya apakah kami itu wudu dari memakan daging unta, faqala na'am, beliau mengatakan iya. Wa qala fil khuffain, dan beliau mengatakan dalam khuf, walakin min ghaidin wa balin wa naumin. Khuf itu, ya, tidaklah dilepas ketika seorang na'am buang air besar, buang air kecil, atau setelah tidur. Rawahun Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahahu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Tirmidzi, dan disahihkannya. Ini beberapa pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan khuf, kemudian pembatal wudu. Hal-hal yang tidak dipahami atau ada pertanyaan yang lainnya, silahkan nanti bisa disebutkan di grup, ya, tugas. Tayyib. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.